Selamat datang nih. Ya, selamat datang Iya, juga. iya, silakan, silakan. Nah, ini saya perkenalkan, ini teman saya Yulizar ya. Dia itu satu grup dengan saya dan kami nih sering ya pelajari hal-hal yang aneh-aneh yang dunia nggak tahu, yang kita dibohongin ya. Nah, bro, dengar-dengar dekat-dekat ini ada teori mud fossil. Ada teori banjir lumpur yang belum lama ini pernah terjadi yang skalanya worldwide ya. Nah, bagaimana menurut Anda tentang itu? Sepertinya kita nggak tahu ini semua. Kita sejarah kita pelajari nggak pernah lihat ada yang kayak begini. Bagaimana pendapatnya coba deh? Nah, ini kalau menurut saya sih, kita juga baru tahu, saya juga baru tahu. Nah, kan pertama kali kita membahas yang seperti ini, atau istilahnya orang bilang konspirasi. Ya, oh konspirasi. Ya, betul, betul. Walaupun istilahnya konspirasi itu katanya kan istilah yang menyudutkan orang-orang yang mencari kebenaran. Iya, betul, betul, betul. Nah, terus yang saya dengar ada yang namanya kebudayaan Tartaria yang berhubungan dengan yang namanya mud flood, banjir lumpur itu apa jadinya nih sebenarnya? Nah, ini berawal dari flat earth kan ya. Oh iya, kita memang flat earth dari awalnya. Kita pelajari konspirasi, kemudian kita tahu kita ditipu oleh pemerintahan, oleh edukasi dunia, dan akhirnya kami masuk ke dalam flat earth ya. Ya, terus? Ya, pertama kan kita waktu 2014 mulai flat earth tuh ya. Ya, ya. Nah, dari situ dari flat earth berkembang terus tuh ya. Ya, betul, betul. Sampai 2018 awal ya. Heeh. Nggak sengaja lagi searching tentang flat earth, nemu ini yang apa, The Lost Civilization Tartaria. Tartaria namanya Tartaria, ya. ya. Jadi diperkirakan 200 tahun yang lalu. 200 tahun lalu nih ceritanya Iya. ini, ya, ya. Sebetulnya ada peradaban yang canggih waktu zaman dulu itu. Kalau kita kan kalau mainstream history atau yang diajarkan dalam sistem edukasi, dibilangnya kita kan zaman dulu kuno kan. Iya, zaman dulu harusnya kuno, belum ada komputer, belum ada telepon. Nah, Listrik juga belum ada. listrik juga belum ada. Apalagi abad pertengahan katanya itu barbar ya. Iya. Maksudnya barbar, sadis, suka perang, suka bunuh dengan Iya. teknologi yang rendah. Ya, itu yang kita tahu ya. Ternyata enggak. Jadi diperkirakan tuh Tartaria ini kebudayaan yang canggih yang ada di zaman abad pertengahan. Mereka bisa membangun gedung-gedung yang canggih, mengekstrak energi dari langit dengan satu alat gitu ya. Nah, saya pernah dengar nih, Tartaria ini setelah bangun arsitektur, nah bentuk arsitektur yang mereka itu memiliki kemampuan untuk menyerap energi dari sekeliling dan udara, itu benar-benar bukan tuh? Kalau yang saya coba searching di internet, beberapa sumber yang orang Amerika dan orang Rusia, Ya. itu benar. Jadi Tartaria ini memiliki peninggalan gedung-gedung tua. Yang kalau menurut sejarah yang kita tahu kan dibangun sama siapa gitu kan. Iya, iya, iya. Ternyata itu bohong. Siapa yang bangun nggak ada yang tahu. Jadi bisa dibilang gedung-gedung tua tersebut yang tersebar di seluruh dunia, terutama Eropa dan Amerika, itu peninggalan dari peradaban Tartaria. Ya, 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 ya. Dan begitu peradaban Tartaria hancur karena banjir lumpur, dan banyak sebab lainnya juga sih ya. Itu mulailah dunia kita sejarah ditulis ulang oleh kaum penguasa atau kaum parasit. Siapakah kaum parasit itu? Ya kita tahu bankir-bankir internasional, Rothschild, Rockefeller, yang sekarang ya global elite, orang-orang Freemason, Illuminati lah pemimpinnya, yang memegang dunia secara keuangan, yang buka bank di mana-mana, itu bukan? Iya, betul. Oke. Nah, terus saya pernah dengar nih tentang bro pernah cerita gedung-gedung gereja lama ya, yang ratusan tahun yang lalu, yang 200 tahun yang lalu, yang diklaim itu sebagai gedung gereja, ternyata sebelumnya itu bukan gereja ya sebenarnya ya. Nah itu dia. Ternyata tuh gedung-gedung yang peninggalannya sekarang katanya disebut gereja dan juga masjid, itu tuh fungsinya bukan sebagai tempat ibadah. Nah, terus buat apa fungsinya? Kemungkinan besar itu gedung berfungsi sebagai mesin untuk mengekstrak energi dari langit sebagai sumber free energi dan bersih. Oh, sehingga gedung itu jika memang fungsinya buat menyerap energi, dan pengaruhnya apa terhadap orang yang ada di dalam gedung-gedung itu? Secara detail kita juga udah nggak tahu seperti apa ya. Tapi yang pasti untuk tubuh biologis manusia itu bermanfaat. Lebih baik. Untuk kesehatan lebih baik.
Dan dia pakai frekuensi vibration. Oh, vibration. Iya. Jadi ya asumsi saya sih seperti ya kita tahu piramid lah, bentuknya runcing di atas, lebar di bawah. Nah, ada orang juga pernah bereksperimen kan, dia bikin piramid yang skala rasionya sama, dalamnya taruh makanan dan makanannya nggak membusuk. Nah, dia taruh seperti kucing mati apa, mayatnya juga nggak membusuk. Apakah ada hubungan seperti mirip-mirip dengan fungsinya piramid begitu ya? Mirip Mirip ya? Kalau persis sama kita juga nggak tahu ya, tapi kurang lebih seperti itu. Oh. Jadi di gedung-gedung yang peninggalan lama tersebut itu ada semacam antena tinggi. Nah, antena itu yang bisa mengekstrak energi dari langit secara free dan bersih. Namun sejak peradaban Tartaria hancur, gedung-gedung dan sisa-sisa peradaban yang canggih tersebut sudah dihancurkan oleh kaum elit, dan sebagian lagi yang tersisa disembunyikan. Itu artinya kaum elit ini tidak boleh kita ini tahu tentang sejarah yang maju itu, yang sebelum kita. Itu tujuan mereka, bukan? Tujuan mereka. Mungkin bagi kalian yang pernah membaca buku novel 1984 karangan George Orwell, itu pengarang dari Inggris, cuman nama aslinya saya lupa. Ya. Nah, itu nama penanya. George Orwell ini seperti tahu dia tentang Tartaria ini. Tartaria ya? Iya. Dia pernah membuat satu quotation, satu pernyataan, untuk menguasai satu generasi baru. Buatlah seakan-akan generasi baru itu tersebut nggak mengetahui masa lalu nenek moyang mereka yang canggih. Jadi, Ya. Itu berarti sejarah yang sebenarnya diubah dengan mereka. Nah, kita pelajari di buku-buku sejarah di sekolah, nah itu sebagian besar ternyata nggak benar ya, kalau begitu. Bisa dibilang sebagian besar nggak benar. Oh iya, George Orwell juga bilang, agar generasi baru ini gampang dikuasain, dijajah deh istilahnya. Buatlah seakan-akan nenek moyang mereka jahat dan bodoh, primitif. Jadi sejarah ditulis ulang, dibuat, wah nenek moyang mereka nih hidupnya udah primitif, jahat, tukang perang, barbar. Jadi sehingga generasi baru tersebut nggak sadar lagi, mereka pikir, oh nenek moyang kita emang goblok gitu. Ternyata enggak. Memang sih, kita lihat banyak penemuan artefak-artefak dari kebudayaan kuno. Ternyata mereka punya ilmu pengetahuan yang canggih sebenarnya. Seperti mereka membangun piramid. Hingga sekarang pun manusia belum sanggup bangun yang namanya piramid. Itu membuktikan, saya sendiri pikir sih, kita aja nggak sanggup sekarang, kenapa dulu bisa ya mereka? Nah, itu dia. Seperti ada kebudayaan-kebudayaan yang ditemukan artefaknya, dia ada lapis perunggu, lapis emas, perunggunya itu aja tebalnya hanya 2 mm, itu sangat sulit sekali. Nah, coating emasnya itu pun tipis sampai 0, sekian mm, itu zaman dulu mana bisa buat seperti itu ya. Taruhlah 5.000, 4.000 tahun yang lalu. Maka saya sendiri juga pikir, nah kita pelajari sejarah nih, ada sesuatu nih. Ada sesuatu yang tidak match dengan yang kita menemukan sekarang nih. Maka saya pun dengan Bro Yulizar nih menaruh sangat-sangat skeptik ya terhadap sistem pendidikan dunia sekarang ini. Karena kita nggak tahu, lihat nih, belajar ini benar atau enggak nih. Ya kan? Maka itu kita open minded dan pelajari terus kan. Nah, sekarang saya mau tanya tentang banjir lumpur. Nah, banjir lumpur itu tahunya dari mana dan kira-kira kejadiannya kapan? Kalau dari channel YouTube yang bernama Philip Drusimin atau Konspirasi RAS, dan satu lagi New Earth, itu autornya orang Rusia, Sylvia Ivanova. Sekitar 1840 sampai 1860 itu diperkirakan terjadi banjir lumpur mutlak secara global di seluruh dunia. Dan itu akibatnya menutupi permukaan. Jadi permukaan itu kayak gedung ketutup bagian bawahnya. Iya sih ya, saya sering lihat di bagian Eropa banyak gedung-gedung yang lantai satunya sepertinya masih ada underground level, tapi hanya keluar jendela sedikit, di depannya jalanan. Maka saya dulu juga bingung, apakah bangunan itu memang dibuat sedemikian rupa? Ternyata mungkin bukan ya. Mungkin itu ditutup oleh
lumpur ya. banjir lumpur ya. Tadi juga saya berpikir apa mungkin ada perbaikan jalanan ditinggiin. Ditinggiin. Tapi perbaikan jalanan itu nggak mungkin di seluruh dunia ya. Mm-mm. Atau istilahnya kebanyakan di Eropa, di Amerika nggak mungkin di seluruh kota seperti itu. Iya. Dan saya juga pelajari ini mud flood, banjir lumpur seakan-akan skalanya cukup besar, mendunia bukan tuh? Mendunia. Mendunia. Berarti Asia bisa saja terjadi. Kalau dari channel yang saya lihat tersebut di India pun kena. India pun kena. Iya. Nah, peristiwa sebesar itu kita nggak tahu sama sekali. Nah, itu dia. Itu dia. Nah, terus, sekarang kita beralih ke bumi hidup ya. Nah, kemudian saya baru keluarkan video tentang bumi kita hidup. Nah, ini diusung oleh seorang ilmuwan, profesor, sepertinya udah berumur ya. Tapi dia nggak mengutarakan siapa namanya. Tapi saya sekilas lihat rambutnya sudah ubanan. Nah, dia itu di bidang fisika dan kimia sangat jago. Dan dia menelusuri selama bertahun-tahun tentang bumi ini yang namanya mud fossil ya. Namanya mud fossil. Jadi dia ambil contoh batu, ambil tanah ya untuk cek dalamnya ternyata mengandung DNA ya. DNA makhluk hidup organik. Organik. Dan dari dia pun lihat dari Google Earth banyak peninggalan mayat-mayat makhluk-makhluk raksasa, naga lah, ikan besar lah, dan skalanya itu bukan 10 meter, 50 meter, tapi ratusan kilometer besarnya. Itu sulit dipercaya ya. Ya apa yang bro tentang mud fossil ini deh? Ada kemungkinan ya, tanah yang kita injak sekarang ini adalah kumpulan para mayat makhluk-makhluk raksasa sudah mati dan bertumpuk. Kalau menurut dari penelitian yang Mud Fossil University ya. Iya. Dan seperti yang tadi dibilang kan, begitu dicek DNA-nya di tanah, seperti ada DNA dari makhluk hidup. Ya. Dan saya dengar ada DNA persis sama dengan manusia, tapi ukurannya besar sekali. Itu berarti kita ini siapa ya? Makanya si Mud Fossil University kan sempat bilang geologi itu sama dengan biologi. Geologi adalah biologi. Iya. Dilihat dari mitologi kuno berbagai tempat ya, kebudayaan di China juga. Nah, mereka ada singgung zaman dulu ada giant ya, seperti di China ada giant Panku. Dia memisahkan langit dan bumi setelah puluhan ribu tahun dia mati, badannya itu menjadi gunung batu dan bertumbuh pohon menjadi gizi tanah ini. Itu sepertinya bukan suatu mitologi ya, tapi semacam ilustrasi tentang proses terbentuknya bumi kita ini ya. Iya. Berarti bumi kita ini, apa yang kita injek sekarang nih, ternyata makhluk hidup tuh. Betul nggak? Betul. Makhluk hidup yang sudah mati. Makhluk hidup yang sudah mati. Nah, bagaimana dengan contoh kita menggali minyak bumi ya. Nah, ini minyak bumi nih. Waktu kita masih kecil, kita pelajari di sekolah, ya kan? Pemerintah himbau setiap orang hemat energi ya kan? Betul, itu ingat banget gua. Ingat banget kan? Iya. Hemat energi. Kemana-mana kalau deket naik sepeda, jangan naik mobil. Karena apa? Minyak bumi diambil secara besar-besaran sudah menipis kan? Nah, waktu saya kecil, waktu SD, dia bilang dalam 100 tahun minyak bumi di bumi akan habis, ludes diambil, ya. Nah, sekarang saya sudah umur hampir 50 tahun, ya, hampir setengah abad. Nah, dengan pertumbuhan kendaraan, jumlah kendaraan di dunia begitu pesat, ya, mobil lah, truk lah, ya, pesawat terbang lah, segala macam, semua pakai minyak bumi kan. Nah, bikin plastik lah, segala macam. Kebutuhannya itu naiknya bukan begini, tapi grafisnya begini. Harusnya semakin menipis demi menipis, harusnya sudah hampir habis ya. Kok sekarang masih ada? Nah, menurut bro gimana? Kok sekarang masih ada sih ini minyak bumi nggak habis-habis? Nah, kalau kita ikutin sejarah mainstream atau sistem edukasi yang umum di sekolah-sekolah, katanya kan minyak bumi itu dari organik. Katanya apa dinosaurus mati, mengendap, jadinya minyak bumi. Ya, dan butuh waktu proses jutaan tahun dan katanya kan. Iya. Tapi ternyata ada seorang ahli dari Rusia, nah, cuman saya nggak begitu ingat namanya ya. Dia meneliti
minyak bumi itu tidak mengandung yang namanya organik, tapi anorganik. Anorganik ternyata. Iya, ada kemungkinan Heeh. itu dari lava Lava ya, atau magma yang ada di perut bumi. di perut bumi. Tapi teori ini sih memang belum pasti benar. Mm-mm. Tapi satu hal yang pasti, minyak bumi itu bukan berasal dari organik. Berarti kita asumsi sekarang nih ya, kan kita belum tahu jelas kandungan dari minyak bumi itu seperti apa, organik atau non organik. Tapi ada satu hal saya cukup yakin, yaitu minyak bumi ini kita ambil setiap hari, dia nggak habis-habis. Hari ini kita ambil, besok dia ada lagi. Hari ini ambil, besok ada lagi. Berarti ini minyak bumi sebenarnya bumi ini produksi setiap hari non-stop bukan? Istilahnya kayak bisa di-recycle lagi. Bisa Kan kalau di-recycle. menurut pemerintah pusat, official government bilang, oh minyak bumi tidak bisa diperbaharui. Iya, bilang setelah pakai ya udah habis. Habis, harus tunggu jutaan tahun lagi baru bisa. Maka kita harus hemat. Iya, bayar mahal bensin. Oh iya, itu Ya. dia. Bayar mahal. Bensin semakin mahal. Iya. Karena alasannya semakin tipis depositnya. Betul nggak? Betul. Kalau suatu barang yang semakin sedikit, kebutuhan semakin banyak kan jadi mahal. Iya, permintaan banyak, barangnya langka. Nah, ayo saudara, kita kan bayar bensin semakin mahal nih. Nggak cuma kita doang sih, seluruh dunia semua trennya semakin mahal. Bensin semakin mahal, itu artinya semua bahan baku kehidupan jadi mahal. Iya. Nah, uang kita jadi boleh dikatakan ditipu dong selama ini. Iya. Kita kerja capek-capek, bayar ini, bayar itu, semua listrik nih, listrik. Nah, ini harusnya biaya sedikit kita kena tipu juga dong. Kena tipu, udah pasti. Jadi yang menguasai sumber energi minyak bumi, ya bisa dibilang mereka ini elit global atau kaum parasit. Iya. Shell, BP yang punya salah satu sahamnya keluarga Rothschild. Iya, orang-orang Yahudi ya, yang saya Iya. tahu ya. Yahudi. Ya, Shell yang salah satu pemegang saham besar adalah orang Yahudi. Dan World Bank juga kan. World Bank, IMF yang memberi hutang kepada berbagai macam negara. Iya. Ya bisa dibilang mereka itu kaum elit parasit yang menguasai bumi kita sejak peradaban Tartaria hancur. Mereka juga yang sudah menulis ulang sejarah kita. Mereka yang menguasai ekonomi, politik, sistem edukasi, dan juga maaf kata nih ya, mereka juga yang menguasai religions. Wah, agama. Nah, ini salah satu agama nih. Kita di dunia banyak agama. Di tempat kita saja ada beberapa agama yang diakui. Tapi seakan-akan agama ini memang ajarannya baik buat setiap orang ya. Tapi seakan-akan agama pun akhirnya menjadi suatu alat pemicu konflik dan sampai perang ya itu. Sekarang di dalam sejarah kita pelajari sebagian besar dari perang itu tuh karena awalnya konflik agama ya, bukan tuh kira-kira begitu. Besar kemungkinan. Jadi ini emang ini topik yang sensitif Ya, sebenarnya. sangat sensitif ya. Dan kita harus open mind ya. Ya. Sebenarnya nggak bisa sembarangan juga sih membahas ini karena jujur kata banyak orang yang akan tersinggung. Iya, betul, kita ngerti. Tapi kalau setelah saya mempelajari dari satu sumber di Facebook yang bernama Sergeant Major Donald J. Potts. Sergeant Major ya. Ya, Sergeant Major Donald J. Potts ini dia mantan angkatan darat Amerika yang pernah kerja jadi militer selama 30 tahun. Begitu pensiun, dia mencoba mencari kebenaran. Istilahnya Truther Movement. Dia sudah meneliti agama-agama itu yang menciptakan kaum elit global juga. Lebih tepatnya mereka yasa ajaran yang asli yang tujuannya untuk sebagai spiritualitas bagi manusia, dijadikan komoditas politik yang tujuannya adalah untuk divide and conquer, untuk memecah belah suku bangsa, menjajah, dan membuat perang satu sama lainnya. Pada saat berbagai macam suku bangsa perang karena agama, otomatis bangsa tersebut akan lemah, bergampang dikuasai, bergampang dihancurkan. Artinya mereka mengadu, dua pihak berantem, mereka di belakang tunggu saat yang bagus untuk mengambil keuntungan, begitulah. Betul. Nah, maka itu saya himbau teman-teman juga, walaupun kita hidup di dunia yang majemuk ya, suku majemuk, ya kan, agama juga, namun kita harus sama-sama merangkul ya, biar agama kita apapun kita saudara. Sebenarnya kita tuh manusia sama saja.
tidak seharusnya kita saling memusuhi, betul nggak? Betul. Oke. Jadi sebetulnya manusia ini merupakan apa ya? Percikan dari Tuhan yang sejati. Iya, karena kita berasal dari Sang Pencipta, yaitu Tuhan itu sendiri. Iya. Harusnya apapun yang kita menganut, kita harus selalu merangkul satu sama lain. Kita harus hidup damai, ya kan? Dengan begitu, elit global tidak akan bisa mengambil kesempatan untuk mencaplok keuntungan dari negara kita, betul kan? Betul. Oke. Jadi besar kemungkinan agama yang asli itu sebenarnya adalah spiritualitas manusia kepada Tuhan. Cuman elit global ini menggunakan itu untuk mengadu domba. Sebagai alat ya? Iya, ditambah lagi ada rekayasa juga sih dari elit global ya. Menambah-nambahi gitu. Ya. Oke, sudah tidak asli lagi Iya, esensinya. menambahi dengan teks-teks palsu. Iya, itu pun kemungkinan bisa terjadi. Ya, kita harus hati-hati. Pokoknya kita peace lah ya. Peace. Nah. Oke. Nah, sekarang kita beralih ke tadi ya, yang Mat Fassel ya. Nah, saya pelajari ini, saya pribadi menganggap nih, bumi ini adalah sebuah makhluk hidup dan dia terus metabolisme nih. Nah, menurut saya pribadi nih ya, hasil bumi lah, terus gempa bumi lah, gunung meletus lah, magma keluar lah. Ini semua kemungkinan termasuk dalam proses metabolisme atau pertumbuhan dari bumi ini. Nah, kemarin saya ada video, saya membahas bahwa di antara benua-benua semakin menjauh, bukan karena mereka mengapung di atas air, semakin ngapung semakin jauh, tapi karena mereka semakin di tengah-tengah mereka ada yang makin lebar. Jadi seakan-akan kita bumi ini bertumbuh terus dari kecil ke besar dari tahun ke tahun. Berarti kita ini kemungkinan memang benar ya, bumi kita ini hidup. Nah, kita ini hidup di atas sesuatu makhluk hidup raksasa, tapi kita nggak sadar. Kita pikir bumi ini adalah mati. Bola planet yang muter. Bola planet, apalagi bola planet nih. Karena ya namanya globe earth ya. Yang selama ini kita pelajari bola, bumi ini adalah bola ya. Dan kemarin saya dapat satu video ya, adalah wawancara pilot pesawat ya. Nah, pilot pesawat ini dia nutup namanya, dia nutup mukanya, dia bersaksi tentang apa yang dia selama 13 tahun berpengalaman sebagai pilot ya. Dia terbang pernah 3 perusahaan penerbangan, dan menurut dia bumi memang datar, yang dia lihat datar. Cuman ada anehnya, dia pernah bilang begini, dia terbang dari suatu tempat ke suatu tempat, saya lupa dari jam berapa sampai jam berapa deh. Nah, dia lihat matahari terbenam di depan pesawat dia. Turun. Setelah matahari itu terbenam, nggak lama kemudian matahari kelihatan lagi di belakang pesawatnya. Nah, dia bingung. Kalau gitu, kemungkinan matahari nggak cuma satu. Nah, ini baru saya dapat semalam. Saya jadi kaget juga. Nah, ini membuat saya mengingat suatu teori yang saya pelajari ya, yaitu teori langit bumi 5 alam ya. Pernah saya buat video juga ya. Nah, langit bumi 5 alam itu mengusung bahwa matahari lebih dari satu. Dan juga ada yang teori tentang matahari, ada matahari dan matahari hitam ya, black sun. Nah, itu kira-kira teorinya gimana nih? Kalau yang black sun sih, itu yang saya tahu dari India kuno nih, dari Hindu. India kuno. Iya, itu pada saat terjadi gerhana matahari, kalau kita ikutin mainstream yang edukasi yang umum, dibilangnya katanya kan bulan nutupin matahari ya. Jadi terjadi gerhana matahari. Tapi kemungkinan besar bukan bulan, tapi ada satu objek lain hitam yang disebut black sun. Black sun. Iya, dan itu hitamnya itu mungkin transparan kali ya. Jadi kita punya mata nggak bisa lihat secara langsung. Baru bisa terlihat itu pada saat dia menutupi objek matahari. Nah, ini teori black sun masih agak berbeda dengan 5 alam ya, langit bumi 5 alam yang saya pelajari, bahwa dia bilang di zaman kita sekarang nih matahari nih ada 5. Ada 5 ya. Ada 5. Alam. Saya juga kaget mau katanya ada 5. Nah, setiap 12 jam satu matahari keluar dari permukaan bumi mengorbit. Setelah 12 jam dia turun, satu matahari lagi langsung keluar menggantikan dia. Dan matahari yang turun di bawah, yang standby di perut bumi, mereka mengeluarkan
yang namanya mineral dan minyak bumi juga. Jadi menurut teori 5 alam bahwa minyak bumi itu hasil pulp, ceritanya hasil pulp dari matahari yang telah mengorbit operasi di atas bumi, masuk ke perut bumi, dia pulp. Nah, hasil pulpnya adalah namanya minyak bumi. Tapi ini kita masih belum bisa dipastikan ya. Cuman dari teori-teori 5 alam banyak yang masuk akal ya. Iya. Banyak yang masuk akal. Cuman hanya saja teori itu mengusung teori berdasarkan teori ateisme, karena menurut mereka tidak ada Tuhan pencipta di dunia ini. Maka dalam pelajari ini saya tetap hati-hati dan nggak ambil semuanya sebagai suatu kebenaran ya. Saya cuma ambil informasi yang dia usung sebagai bahan pertimbangan, perbandingan referensi ya. Oke, kalau begitu, nah sekarang saya mau balik lagi ke bumi nih. Kalau bumi kita ini datar, nah entah bentuknya piringan atau segi 4 atau segitiga atau apa, kita kan belum tahu. Mungkin yang tahu area global. Iya. Mungkin mereka tahu, hanya mereka nggak kasih tahu kita kan. Iya. Nah, dengan begitu kemungkinan besar kan kutub utara berarti di tengah-tengahnya dunia kita ini kan, kutub utara kan. Iya. Nah, kutub utara ini nih ada masalah nih. Kutub utara kita lihat di peta zaman sekarang ini, world map ya, peta itu kan namanya juga hanya disebut sebagai Arctic Ocean ya. Jadi kutub utara ocean ya, samudera, itu air, nggak ada apa-apanya. Tapi kita melihat map peta yang dipakai untuk pelaut-pelaut 200 tahun yang lalu, 300 tahun yang lalu, ternyata di kutub utara ada daratan-daratan besar ya. Iya. Nah itu apa sebenarnya itu tuh? Kalau kita lihat peta modern, di tengah-tengah kutub utara kan kosong gitu ya, nggak ada. Ya kosong, nggak ada apa-apa, air laut semua. Tapi kalau kita lihat peta kuno yang dibuat oleh kartografer terkenal, sebutlah Magnus Olaus, Abraham Ortelius, Mercator, itu mungkin sekitar 1500 sampai 1600 pertengahan ya. Berarti sekitar 400-500 tahun yang lalu. Iya. Itu walaupun zaman dulu mereka punya keakuratannya tepat, dan ditambah lagi di tengah-tengahnya itu selalu digambarkan ada daratan yang di kutub utara itu yang terbagi 4 sungai. Nah kalau kita melihat mitologi kuno, Yunani kuno, Norwegia kuno dan lain-lain, itu selalu menunjuk kepada tempat yang di kutub utara itu sebagai pusat bumi. Ya. Kalau orang Yunani bilang itu Hyperborea. Hyperborea ya. Kalau orang Celtic bilang Avalon. Sedangkan kalau orang India kuno, Hindu kuno, itu disebutnya Shambhala. Ya Shambhala ya. Nah, sedangkan orang Yahudi, Ibrani mengatakan itu Taman Eden. Taman Eden, karena Taman Eden ilustrasinya 4 sungai ya. 4 sungai, iya. Yang membagi landmass ya. Iya, cuman kan kalau menurut agama yang konvensional mengatakan diperkirakan di Timur Tengah, di Irak kan, Sungai Tigris sama Sungai Efrat. Tapi kemungkinan besar itu informasi palsu dari elit global. Agar kita semua nggak tahu di mana letak Taman Eden yang sesungguhnya berada. Iya. Tapi hanya saja menurut saya sih sangat cukup make sense ya, jika manusia ini memang diciptakan oleh Sang Pencipta. Nah pertama pasti dia harusnya di tengah-tengah lah ya, harusnya ya. Kalau saya membuat satu taman ya kan, terus buat saya punya ciptaan buat hidup, pasti pertama-tama saya pasti taruh dia di tengah-tengah, nggak mungkin saya taruh di samping begini. Maka cukup make sense ya. Nah sehingga sekarang ada orang juga yang ingin bertualang ke kutub utara ya, tapi sepertinya mereka sudah ada rencana, tapi nggak ada hasilnya ya. Apa itu terjadinya tuh? Kalau dari channel Flat Earth Paradise, nama orangnya David McGee, orang Amerika. Dia banyak mempelajari Flat Earth, terutama dari mitologi kuno. Dia ada banyak bahas tentang kutub utara juga, yang diduga sebagai Taman Eden atau Hyperborea atau Shambhala. Ya. Sekitar 2 tahun yang lalu mereka bikin satu tim, mereka akan menuju ke sana. Tapi sepertinya gagal. Itu kalau nggak salah tahun lalu ya? Tahun 2016. 2016 rencana. 2017 pergi gitu. 2017 pergi, mereka udah sampai di Iceland. Iya. Siap-siap untuk ekspedisi. Tapi sepertinya mereka nggak bisa. Tidak berhasil. Alasan mereka sih kurang dana. Oh, alasan memang kurang dana. Tapi kalau menurut Sarjan Major Donald J. Potts, itu di sekitar
yang menuju ke utara tersebut itu diawasi oleh militer dari berbagai negara, terutama Amerika dan sekutunya. Berarti nggak hanya di lingkaran Antartika ya, di Arktik Iya. juga dijaga ketat. Dijaga ketat, diawasi paling nggak. Jadi kalau orang mau ekspedisi ke sana nggak bisa sembarangan. Terutama kalau sipil ya, itu harus jelas tujuannya mau apa gitu. Yang bisa ekspedisi ke sana mungkin yang militer atau perusahaan-perusahaan multinasional yang mau ngebor minyak, ngambil sumber daya. Iya. Tapi kalau orang sipil sepertinya nggak bebas. Nggak bisa, mau pergi situ pun penerbangan nggak ada kan? Iya, penerbangan komersial tidak ada yang melalui kutub utara. Alasannya Iya. sih katanya dingin katanya. Iya. Kalau gitu kita kutub selatan nggak boleh pergi, kutub utara pun nggak boleh pergi. Kita harus boleh di tengah-tengah nih ya. Kita hidupnya di tengah-tengah benua-benua, setiap hari kerja keras, bayar pajak, Iya. terus akhirnya menua, terus sakit-sakitan mati. Udah hidup kita gitu doang dong. Iya, jadi kita ini dijadikan budak, slave bagi elit global. Bener ya, pikir-pikir kita bayar pajak negara, dapat pajak kita, bayar hutang kepada negara yang lain. Setiap negara bayar hutang. Nah kita bingung, kita hutang sama siapa sih sebenarnya ya? Nah, itu dia. Saya pelajari secara ekonomi, memang saya bukan pakar ekonomi, tapi secara kerangka itu teori mengajari bahwa kita hutangnya sama elit global. Bankers selama ini kita hutangnya. Indonesia kita juga berhutang dengan dia, Amerika hutang sama dia, China hutang sama dia, kita semua hutang sama dia. Jadi hidup kita ini tiap hari cari uang, bayar pajak buat bayar hutang kepada elit global ternyata ya. Iya, untuk lebih jelasnya sih, ini ada orang Indonesia yang buat satu video tentang Flat Earth, Flat Earth 101. Flat Earth 101, Iya. pasti terkenal, pasti banyak orang tahu nih. Iya, nama autornya Boss Darling. Bos Darling Iya. ya, saya tahu ya. Itu di episode 8 dia sempat membahas tentang elit global. Jadi elit global ini menguasai perekonomian. Mereka juga yang mencetak uang kertas. Jadi mencetak uang kertas itu bukan pemerintah Amerika Serikat secara resmi, tapi Federal Reserve Bank. Dan itu terpisah dari pemerintah Amerika. Jadi itu milik swasta, miliknya si elit global. Iya. Dan yang lebih celaka, mereka kan kalau yang namanya mencetak uang itu harus di backup dengan yang namanya cadangan emas atau silver, perak. Harta ya. Iya, tapi sejak tahun 1913, sejak Federal Reserve Bank itu berdiri, mereka itu udah melanggar konstitusional Amerika Serikat. Jadi mereka mencetak duit seenak jidat mereka. Jadi mereka nggak punya uang apa, nggak punya harta apa-apa, mereka cetakin uang buat Iya, orang pakai. seharusnya ada backup emas jumlahnya segini, cetak uang yang sesuai gitu istilahnya. Tapi mereka mencetak uang seenak jidat mereka aja dari ketiadaan, dari nol deh istilahnya, dari nggak ada apa-apa. Maka saya juga bingung ya, kita capek-capek. Akhirnya nih zaman sekarang nih, kita dulu masih pegang emas, pegang silver kan, Iya. masih ada nilainya. Kemudian kan kita berubah menjadi uang kertas kan. Iya. Uang kertas ya, saya cuma dalam hati pikir